Shalom Gembala dan calon Gembala FA. Seperti di materi sebelumnya kita belajar bagaimana menjadi pemimpin dengan teladan Kristus. Kali ini kita akan belajar bagaimana memiliki hati seorang murid. Jadi sebagai gembala, kita memang akan menjadi seorang pemimpin, tapi kita juga belajar menjadi seorang murid yang mau dipimpin dan digembalakan oleh pemimpin yang Tuhan percayakan di atas kita. Seperti moto di FA, yaitu tumbuh bersama. Mengapa perlu menjadi murid? Kita akan baca dahulu dari ayat di Alkitab, ada dua. Yang pertama Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Ayat yang kedua di Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, Yesus yang adalah Tuhan saja, ketika pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus betul-betul membutuhkan arahan dari Bapanya. Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai seorang murid. Setelahnya, baru Tuhan Yesus memilih orang lain menjadi muridnya. Setelah tadi teladan Tuhan Yesus, kita juga belajar dari teladan para rasul. Kita coba baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ini kita tahu setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, kemudian duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebelumnya Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid dari Tuhan Yesus. Jadi para rasul menjadikan orang-orang sebagai murid dari Tuhan Yesus. Sebelumnya mereka juga belajar menjadi murid dari Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat polanya di sini sama. Para rasul menjadi murid dari Tuhan Yesus sendiri, kemudian baru diperintahkan menjadikan bangsa-bangsa murid dari Tuhan Yesus. Ada dua hal yang kita perlu hati-hati. Di sini adalah hal yang ekstrim dalam hal pemuridan yang perlu kita hindari. Yang pertama adalah kita tidak perlu peranan orang lain untuk menjadikan murid. Nah, ini maksudnya adalah langsung menjadi murid Kristus. Ini tidak sepenuhnya benar, karena bagaimanapun murid memerlukan panutan atau model. Nah, itulah yang akan kita belajar di materi ini. Yang kedua, menjadikan murid atau orang lain berpusat kepada kita. Ini lebih berbahaya lagi, karena mereka nanti akan mengikuti kita, bukan mengikuti Kristus. Nah, ini dapat mengarah kepada pembinaan yang sifatnya kontrol dari manusia. Oke. Berikutnya kita akan mulai belajar karakter seorang murid. Nah, karakter seorang murid yang baik, yang pertama yaitu rendah hati. Nah, ini tentu jelas. Kita coba baca dua ayat di Alkitab. Satu di Amsal 18 ayat 12. "Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan." Ayat yang kedua di Matius 23 ayat 12. "Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Nah, karakter yang pertama yang sangat penting yaitu rendah hati. Dengan rendah hati kita memposisikan diri menjadi seorang murid yang mau belajar dan diajar. Kita menyadari bahwa kita butuh arahan atau bimbingan dari pemimpin yang Tuhan percayakan di atas kita. Kita dapat belajar aktif untuk meminta bantuan atau meminta petunjuk, meminta nasihat dari atasan kita di dalam Tuhan. Contoh, misalkan kita ada sedikit atau banyak masalah di FA, kita dapat
belajar, kita dapat berkonsultasi dengan pemimpin di atas kita bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut. Poin yang kedua, kita belajar taat dan tunduk. Kita baca dulu ayatnya di Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, sebelumnya di sini kita sedikit belajar mengenai tudung rohani. Jadi Allah menempatkan pemimpin di atas kita itu juga untuk memberikan tudung atau perlindungan rohani kepada kita. Yuk kita jangan keluar dari tudung tersebut. Nah, poinnya kita akan belajar ketaatan dan tunduk. Ini adalah dua hal yang berbeda tetapi sangat berkaitan erat. Tidak boleh kita melakukannya hanya satu, tidak melakukannya yang lain. Contoh, ketaatan adalah ditunjukkan dengan perbuatan, sedangkan tunduk adalah sikap hati kita. Kita bisa saja kita taat melakukan ketika pemimpin kita memberikan arahan, lakukan ini. Kita melakukannya tetapi hati kita bersungut-sungut. Atau sebaliknya, ketika pemimpin kita memberikan arahan, lakukan itu, kita bilang, oke, saya akan melakukannya. Tetapi pada akhirnya kita tidak melakukannya. Nah, jangan. Dua hal tersebut contoh yang tidak benar. Ayo, kita mau taat dan sekaligus tunduk. Contohnya di FA. Misalkan pemimpin kita memberikan tugas pelayanan di FA, baik membawakan makalah ataupun memimpin pujian, kita dengan penundukan hati kita bilang, oke, dan kita dengan segenap hati melakukannya dengan penuh ketaatan. Poin yang ketiga dari karakter seorang murid adalah mengasihi guru dan murid yang lain. Kita baca di ayatnya Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, ini Tuhan Yesus yang bilang, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kita sebagai murid, kita perlu memiliki karakter mengasihi. Mengasihi ini termasuk mengasihi murid yang lain, termasuk mengasihi guru kita atau pemimpin kita. Contohnya, misalkan pemimpin kita sedang kurang enak badan atau sedang sakit, kita dapat menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya. Juga kita memberikan ayat-ayat yang kita peroleh atau sharing dari hasil saat teduh kita kepada pemimpin kita. Itu akan sangat bagi para pemimpin di mana kita ditempatkan, itu akan sangat menyenangkan, dapat menghibur dan menguatkan pemimpin tersebut. Karakter yang terakhir, yang keempat, yaitu memiliki waktu yang berkualitas dengan gurunya. Nah, ini yang sangat menarik. Kita baca di Markus 14 ayat 32 sampai 33a. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Nah, ini di satu peristiwa yang kita tahu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya, terutama Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemaninya. Ternyata Tuhan kita sendiri membutuhkan kehadiran waktu yang berkualitas dengan murid-muridnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Ayo kita juga meneladani teladan dari murid-murid Tuhan Yesus, meskipun saat itu murid-murid Tuhan Yesus ternyata ketiduran. Tapi kita dapat memperbaikinya ketika guru kita mengadakan acara atau pemimpin kita mengadakan satu fellowship, kita menunjukkan kasih kita dengan hadir di acara tersebut. Misalkan di FA, pemimpin kita mengadakan acara, ayo makan bersama, makan malam bersama, kita kumpul-kumpul, kita ngomong, kita sharing. Nah, kita dapat memberikan waktu yang berkualitas, kita ikut hadir di dalamnya, kita ikut bersukacita dan membangun pemimpin kita, juga membangun murid-murid yang lain. Oke, jadi di materi kali ini hati seorang murid, sebagai rangkuman kita telah belajar 4 karakter seorang murid. Yang pertama tadi rendah hati,
Yang kedua adalah taat dan tunduk. Yang ketiga, mengasihi guru dan juga mengasihi murid yang lain. Yang keempat, waktu yang berkualitas dengan gurunya atau dengan pemimpin kita. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.